Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat yang kita rasakan sampai hari ini, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, terlebih di zaman Covid seperti ini yang PSBB kedua mulai akan dilanjutkan kembali senin depan. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan nikmat sehat walafiat dan nikmat-nikmat lain yang bisa kita rasakan hingga hari ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta para sahabat, para tabiin, para tabiin yang selalu setia untuk menyampaikan Islam hingga ke penjuru dunia, dan alhamdulillah kita bisa meraih dan mendekat Islam di Indonesia ini. Ya, baik. Mungkin sebelumnya host apakah host sudah live. Ya, untuk Coffee Talk kali ini kita akan membahas tema good looking narasi radikalisme. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa beberapa waktu yang lalu Menteri Agama Fakhrul Razi telah membuat pertanyaan bahwa paham radikalisme itu disebarkan oleh orang-orang yang good looking dan pemuda-pemuda lain. Secara kita sudah bisa menerka atau melacak dari jejak sebelumnya bahwa Menteri Agama ini kerap kali mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang boleh dibilang meresahkan, gitu, membuat jagat dunia maya ini heboh, mulai dari pengangkatannya yang mengatakan bahwa radikalisme ini adalah isu bersama yang harus dihadapi oleh Indonesia, dan sampai hari ini ada yang mengatakan bahwa good looking, orang-orang yang good looking ini menyebarkan paham radikalisme. Nah, dalam Coffee Talk ini kita akan membahas apakah benar bahwa orang-orang yang good looking ini memang menyebarkan paham radikalisme, apa memang benar faktanya seperti itu, atau memang ada fakta-fakta lain yang tersembunyi dari narasi good looking ini yang mengaitkan dengan radikalisme. Nah, dalam sesi kali ini kita akan kedatangan dua pembicara. Yang pertama ada Kak Gani Maru selaku creative designer. Assalamualaikum Kak Gani. Salam. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ini orang calon orang good looking ini, kacamatanya bulat terus pakai topi. Kalau dulu kan kacamatanya kotak. Dulu kacamata kotak-kotak ya. Sekarang remaja zaman sekarang tuh kacamatanya bulat gitu. Tapi nggak kayak orang zaman dulu. Dan juga ada Ustadz Tony Alfian. Assalamualaikum Ustadz Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, baik, alhamdulillah sampai saat ini Ana diberi kesehatan oleh Allah, kesempatan untuk bisa hadir dalam pertemuan yang dengan materi yang luar biasa hari ini. Ya, alhamdulillah. Semoga kedatangan Antum Ustadz di sini bisa memberikan kita begitu banyak pencerahan sehingga kita bisa tahu nih, kita bisa mengambil inti ini dari pembicaraan Coffee Talk pada kali ini. Nah, mungkin kita bisa mulai, tapi sebelum kita mulai, saya mau mengingatkan nih buat para hadirin sekalian, apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan dalam rentang sesi diskusi ini, hadirin bisa menyampaikan. Kalau yang di Zoom bisa lewat chat room, send to everyone aja, dan juga kalau misalnya ada yang mau bertanya di Facebook, silakan bertanya di kolom komentar. Nanti pertanyaan tersebut akan kita pilih dan akan kita bacakan dan kita akan tanyakan ke pembicara kita. Nah, kita mulai diskusi kita kali ini dengan pembahasan dari Ustadz Gani. Nah, Ustadz Gani,
paham radikal, paham radikal kan masuk ke dalam dai-dai yang good looking katanya paham radikal ini masuk ke dalam dai-dai yang good looking. Nah, good looking ini maksudnya adalah hafiz Quran, bahasa Arabnya bagus dan sebagainya. Nah, saya mau nanya nih Kak Gani nih, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan good looking ini? Apakah memang orang-orang yang mukanya ganteng, terus gaya hidupnya perlente dan sebagainya, atau gimana nih? Apa sih maksudnya good looking ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang dimaksud good looking itu mungkin sebenarnya itu ujian ya dari Allah. Maksudnya kita bisa memanfaatkan kegantengannya itu untuk apa gitu. Misalnya orang apa sih namanya, orang yang ganteng itu malah tidak ini apa sih namanya, aplikasikan gitu ya, mungkin dengan tidak baik. Misalnya orang ganteng itu apa sih namanya, apa ya, semacam tidak bisa mengamalkan ilmu yang dia dapat gitu ya? Iya, maksudnya gitu. Jadi ganteng itu ya cuma mungkin secara fisik gitu ya. Misalnya untuk main film atau main apa ya, untuk hal-hal yang duniawi gitu loh maksudnya. Seperti itu. Jadi bukan untuk mengamalkan jalan-jalan Allah gitu, seperti ibadah gitu, dan tadarus gitu. Berarti memang good looking ini kayak semacam ya, kalau misalnya nggak dimanfaatkan dengan baik, dia akan menjadi bumerang bagi si pemiliknya gitu. Nah, kalau yang dari kakak pahami tuh good looking itu apa ya, orang-orang yang kayak gimana sih? Apa cuman tampaknya aja yang memang cakep, atau ada hal lain, misalnya pintar, terus attitude-nya baik dan sebagainya. Kira-kira apa itu? Afan, bisa diulang? Kurang jelas? Oke. Jelas? Suaranya kedengaran? Iya. Kan tadi kita bilang kalau misalnya good looking ini adalah sebuah ujian ya. Nah, tapi saya masih belum nangkep nih maksudnya orang-orang seperti apa. Apa memang orangnya cuma ganteng aja, atau misalnya ganteng tambah perilakunya baik, misalnya pinter, terus baik sama orang tua dan sebagainya. Itu kira-kira gimana? Iya, jadi apakah dia mampu mengoptimalkan kegantengannya itu untuk ya apa yang diinginkan Allah gitu loh. Misalnya kita ibadah terus berdakwah gitu, bisa menebarkan kebaikan gitu, seperti itu. Jadi kalau misalnya ganteng itu kan apa ya, dia tuh punya dua dosa gitu. Jadi dia yang pertama, apakah dia menyanyiakan karunia Allah, yang kedua tuh nggak taat sama Allah gitu. Jadi kalau bisa memanfaatkan untuk Allah, dia bisa melipat gandakan pahalanya gitu, karena efeknya lebih besar dia gitu. Sudah menaati perintah Allah gitu. Dan nggak, sebenarnya bukan orang ganteng aja sih, jadi orang yang biasa-biasa aja, misalnya dia menyebarkan kebaikan, misalnya dakwah, terus kayak ibadah, terus baca Quran juga, seperti itu juga sebenarnya bisa dibilang good looking sih, gitu loh. Jadi nggak harus yang wajah ganteng gitu. Itu mungkin sisi lainnya, mungkin nilai plus gitu ya. Misalnya bonus lah dari Allah gitu loh, bonus. Seperti itu. Oke. Berarti kalau yang saya simpulkan, good looking ini dia nggak cuma ganteng ya, nggak cuma
cakep tapi dia juga sebenarnya apapun bisa jadi good looking, tapi kembali ke apakah dia menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah atau tidak gitu ya, Iya. agennya kira-kira Iya, gitu kayak. gitu Kak. Nah, terus kira-kira gimana sih sepak terjang orang-orang good looking ini dalam kehidupan sehari-harinya? Apa memang orang-orang good looking ini ibaratnya orang-orang yang bermuka dua, di depan baik, di belakang buruk, atau memang dia sudah bertanggung jawab dengan good looking ini? Apakah misalnya good looking berarti dia harus pintar, misalnya harus bisa baik terhadap sesama gitu. Apakah memang orang-orang good looking ini menyebarkan hal baik atau hal buruk gitu? Ya sebenarnya dibilang tadi ya, dia tergantung apakah dia bisa melakukan apa kebaikan-kebaikan tadi, misalnya kayak berdakwah gitu, menebarkan kebaikan gitu loh. Jadi kayak misalnya yang tadi saya bilang contohnya orang Korea misalnya, dia ganteng tapi maksudnya yang selain non muslim ya, misalnya dia ganteng tapi itu dia digunakan untuk dunia aja, misalnya kayak main film lah gitu, terus istilahnya tuh untuk entertain gitu loh, menghibur gitu loh. Beda sama yang misalnya gantengnya itu emang misalnya bonus tapi dia tuh bertakwa gitu sama Allah, itu menjalankan perintah-perintah Allah gitu, seperti itu. Berarti kalau kita lihat dari sepak terjangnya ada perbedaan ya, kayak misalnya kalau orang Korea itu orang-orangnya ya kita bisa bilang dia bagus tapi dia jalannya salah gitu ya. Kalau misalnya orang-orang yang good looking ini memang dia sudah sesuai dengan apa-apa yang sudah digariskan gitu ya. Kira-kira gitu ya Kak ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, siapa aja sih orang-orang yang memiliki good looking dan menyebarkan kebaikan Kak? Karena nggak jarang orang-orang good looking ini mereka memilih diam dibandingkan menyebarkan kebaikan. Nah, saya mau tanya apakah ada orang-orang yang good looking tapi dia menyebarkan kebaikan? Karena ini sih udah banyak ya teladannya, udah jelas banget ya, udah pasti Rasulullah gitu kan ya, Nabi Muhammad itu yang udah jelas-jelas banget, nggak cuman ganteng tapi tuh menebarkan kebaikan gitu, berdakwah gitu. Terus kalau yang sekarang sih paling kayak misalnya Ustadz Felix Xiao gitu ya, Hawariun misalnya gitu, terus atau Muzamil tuh, Muzamil Hasbullah, mungkin kira-kira good looking-nya seperti itu sih, bukan yang untuk main sinetron, untuk main film gitu, yang duniawi lah gitu loh. Kira-kira begitu sih Kak. Ya berarti misalnya Ustadz Felix ya, Ustadz Felix, terus Ustadz Hawariun itu kalau menurut kakak itu adalah orang-orang yang good looking gitu Good ya Kak? looking, iya. Oh iya. Berarti ya mungkin kira-kira standar good looking kita di zaman milenial ini ya kira-kira kayak beliau Ustadz Felix Xiao atau Ustadz Hawariun. Iya. Terus juga memang ada beberapa sih, maksudnya nggak cuma artis ya, tetapi mungkin di sekitar kita ada juga orang-orang yang memang secara alamiah memang kalau boleh dilihat enak dilihat gitu, tapi dia juga menyebarkan kebaikan karena dia tahu bahwa ini adalah sebuah perintah. Namun tadi ada Vespa lewat, jadi mohon maaf ya buat para hadirin sekalian kalau misalnya ada yang terganggu dengan kehadiran Vespa yang lewat tadi. Nah, kita masuk ke bagian Ustadz Tony. Ya, Ustadz Tony, saya mau nanya nih. Tadi di awal saya sudah menyebutkan bahwa Menteri Agama menyebutkan bahwa paham-paham radikalisme itu disebarkan oleh orang-orang yang good looking, dan memang sejak awal pengangkatannya beliau selalu menyebutkan satu kata yang bisa dibilang konsisten disebutkan, yaitu kata radikalisme. Nah, saya mau tanya, ada apa di balik isu radikalisme ini yang diusung oleh Menteri Agama?
ada niatan tertentu atau bagaimana? Silakan Ustaz. Oke, sebelah di mana? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama saya ingin sedikit meluruskan dulu ya terkait anggapan good looking gitu kan. Mungkin yang saat ini lagi viral gitu kan, lagi rame pembahasan tentang good looking ini, yang kata lain ini lebih kepada Islamofobia ya. Islamofobia ingin menjauhkan umat itu uh, dari yang bersifat Islami, gitu kan, atau yang berbaur tentang keislaman. Nah, bagus tadi pertanyaannya, apakah isu good looking ini yang saat ini lagi ramai ini, apakah ada sesuatu di balik ini semua? Apakah ini kepentingan apa? Yang jelas, saya berani katakan ini memang ada kepentingan di balik ini, ada sesuatu di balik ini yang sengaja diviralkan atau diramaikan, seolah Islam itu yang berbau dengan Islam itu ditakuti gitu, ya, atau menyeramkan seolah seperti itu. Nah, intinya kita katakan ini nggak ada kepentingan di balik ini sangat tidak mungkin ya, sangat tidak mungkin. Kenapa bisa berani keluar statement itu? Yang intinya supaya umat itu mulai dijauhkan dari isu-isu tentang syariah. Nah, ini yang apalagi yang saat ini yang lagi rame gitu kan, yang lagi rame umat Islam itu sedang berupaya gitu kan mengembalikan yang baru-baru ini mungkin lagi viral juga tentang sejarah Islam di Nusantara gitu kan, yaitu tentang kekhilafahan gitu kan. Nah, itu saat ini lagi rame di seluruh elemen masyarakat juga lagi membahas tentang khilafah ini gitu. Jadi bukan hanya ormas tertentu aja, tapi hampir seluruh elemen ormas Islam atau kelompok Islam membicarakan tentang khilafah. Ini yang saat ini lagi ditakuti oleh rezim. Nah, apakah ada di balik ini semua? Tentu ada. Ini nggak mungkin tidak ada. Bukan? Yang kita tahu bahwa rezim ini punya ikatan yang sangat erat dengan Barat, atau yang saat ini sedang anti dengan isu-isu khilafah atau isu-isu kembalinya peradaban Islam. Nah, ini sengaja digiring supaya menjauhkan masyarakat itu tentang opini syariah dan tegaknya kembali ke khilafah. Mungkin seperti itu yang saya tangkap. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, berarti kalau yang saya tangkap memang ada kepentingan di balik isu radikalisme ini, yang salah satu hal yang bisa saya tangkap adalah ini menguburkan atau menutupi satu hal yang bisa dibilang lagi ramai ya di zaman-zaman saat ini, yaitu tentang satu kata yang namanya khilafah. Nah, memang di zaman-zaman sekarang, terlebih lagi beberapa mungkin 1 bulan yang lalu kita sudah menyelesaikan satu film yang namanya Jejak Khilafah di Nusantara. Mungkin ada hubungan di sana, atau mungkin dari rezim ini takut terhadap kata khilafah itu sehingga menggencarkan istilah radikalisme ini. Atau memang sebetulnya mereka ini memang, kan namanya Kementerian Agama ya Ustaz ya, apakah memang dari orang Kementerian Agama ini memang dia fobia terhadap agamanya sendiri, atau kira-kira gimana Ustaz? Ya, kalau dikatakan Islam dia terhadap agamanya sendiri, saya rasa tidak pernah ada keluar muncul statement dia tentang latar belakang dia dari keluarga yang di tempat kelahirannya yang sangat kental dengan keislamannya gitu. Pada dasarnya umat Islam itu sadar tentang keimanannya, gitu. Sadar tentang keislaman. Nah, hanya saja pada kondisi yang berbeda, beberapa katakanlah dia seorang tokoh tertentu, orang itu sikapnya bisa berubah. Itu karena kepentingan.
Ya bisa jadi itu kalau kepentingan kelompok atau kepentingan kekuasaan yang ada pada saat ini gitu kan. Apalagi di bawah tekanan rezim yang ada pada saat ini. Mungkin yang saya tangkap seperti itu. Kalau dikatakan Islamophobia yang jelas stigma atau mindset yang lagi dipropagandakan biasa ini memang supaya orang itu untuk Islamophobia gitu, supaya orang itu untuk terhadap agamanya, memang seperti itu. Terlepas apakah dia pribadi tertanam virus Islamophobia atau tidak, mungkin kita belum bisa mengatakan seperti itu. Tapi yang jelas sikap yang diambilnya saat ini, sikap yang diambil oleh Menak saat ini menunjukkan bahwa dia berusaha menggiring opini syariah dan tegaknya kembali khilafah itu agar umat mulai alergi dengan isu-isu tersebut gitu kan, supaya umat itu mulai alergi dengan sesuatu yang berbau-bau ide-ide pemikiran kembalinya peradaban Islam. Nah seperti itu gitu. Nah mulai digiring opini itu dari isu good looking tadi gitu kan, good looking orang-orang yang membawa perawatan Islam gitu kan, jenggotan, orang yang paham, yang jelas ada dua, misalnya orang yang mengerti hadis gitu, orang yang paham agama atau orang seorang tahfiz gitu kan. Nah, seolah itu isu yang sangat menakutkan gitu kan. Jadi seolah umat itu dibuat supaya jangan sampai arah sana kan. Padahal sejatinya inilah yang diharapkan oleh orang-orang tua kita dahulu gitu kan, supaya anak-anaknya mengerti tentang Islam. Mengerti tentang Islam tentunya supaya dia bisa memahami Islam itu secara utuh kan begitu. Bagaimana ia bisa memahami atau bisa menjadi seorang muslim yang kafah lah, berarti dia memahami Al-Quran dan hadis gitu, atau seorang yang hafiz Quran begitu. Tentunya harus seperti itu kan. Tentunya harus seperti itu. Kalau mungkin bertolak belakang dari itu gitu kan. Dari sikap beliau seperti itu menunjukkan ini sama saja gitu kan, menggiring masyarakat itu untuk menjauhi opini-opini tentang keislaman begitu. Yang itu sebenarnya menjadi jati diri seorang muslim kan begitu. Nah, begitu. Ya. Oke, berarti yang saya tangkap dari penjelasannya Ustadz Tony agak ngeri juga ya, bahwa kita sebagai penduduk bermayoritas Islam itu sangat alergi terhadap agamanya sendiri. Padahal kita tahu bahwa Islam itu kan rahmatan lil alamin ya. Dia adalah sumber dari segala kerahmatan di dunia ini. Baik dia muslim maupun dia non muslim, tetap dia mendapatkan rahmatan lil alamin berkat Islam. Tadi juga disebutkan bahwa banyak orang-orang yang mengira bahwa orang-orang yang baik itu, orang-orang yang paham agama, paham hadis dan sebagainya itu merupakan salah satu sumber bahaya yang harus dibasmi. Padahal kalau menurut saya ya enggak, karena memang mereka ini orang-orang yang ibaratnya menjaga masyarakat gitu. Dengan adanya Islam, dengan mereka mengerti Al-Quran, hadis dan sebagainya, mereka mulai menjaga agar umat ini tidak sampai keluar dari jalur-jalur yang tidak seharusnya ya Tat ya. Dan memang ini menjadi barokah bagi kita, karena yang saya dengar bahwa kalau misalnya ada satu anggota keluarga kita yang dia hafiz Quran, dia akan memasukkan sekitar 72 anggota keluarganya. Nah dari satu itu 72-nya bakal masuk surga gratis. Karena apa? Karena dia punya anggota keluarga yang punya kemampuan hafiz Quran. Nah ini juga salah satu keuntungan bagi kita, karena memang ya kita sadar bahwa kita nggak hidup selama di dunia ini, dan memang dari radikalisme ini mungkin akan muncul niat-niat yang selanjutnya, yaitu memang ya mungkin rezim saat ini tidak suka terhadap Islam gitu ya, kira-kira begitu. Nah berkaca dari pernyataan Menteri Agama tadi, setelah dia mengucap seperti itu, dan saya juga dengar bahwa beliau dicecar habis-habisan di rapat dengar pendapat di DPR, beliau muncul klarifikasi bahwa pernyataan ini tuh khusus untuk ASN aja dan tidak dibawa ke luar daerah, karena memang Menak secara khusus katanya diundang oleh
kementerian aparatur negara gitu. Nah, Ustadz punya tanggapan nggak terkait dengan klarifikasi tersebut? Ya, pertama saya berangkat bahwa klarifikasi yang saya juga sempat baca juga, beliau mengklarifikasi itu muncul setelah adanya desakan dari berbagai umat Islam, gitu kan? Dari tokoh-tokoh Islam yang baik itu surat kaleng, gitu kan? Maupun japri kepada anggota DPR yang kemarin sempat lagi ramai juga, DPR Komisi 4 itu menyerang habis-habisan Pak Bapak yang berinisial FR ini, gitu kan, sampai dia terdiam terkait masalah isu good looking ini. Nah, setelah itu muncul klarifikasi oleh Pak FR ini, gitu kan, terkait isu good looking ini. Nah, beliau berdalih, gitu kan, berdalih kalau saya bahasa kan ini sudah semua dalih, gitu kan, bukan klarifikasi sebenarnya, tapi dalih. Dalih dia mengatakan bahwa oh ini hanya saya kira ini bukan publik, untuk publik, gitu kan, bukan untuk makanan publik, tapi ini untuk ASN, gitu kan, ASN. Di kutipannya itu dia mengatakan walaupun substansinya sama, begitu kan, bahasa ini sangat lucu, walaupun substansinya sama, artinya yang dia share ke publik itu, yang dia sampaikan ke publik itu maksudnya adalah secara umum, gitu kan, makna dari good looking itu secara umum. Ya, saya ngambil kutipan aja sih sebenarnya dalam firman Allah SWT dalam surah Al Imran 110 itu kan dikatakan, gitu kan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, gitu kan. Wa tu'minuna billah. Nah, ini Allah terang katakan di sini kan, aku jadikan kalian itu umat terbaik di antara manusia, gitu kan. Untuk apa? Untuk diperintahkan kepada kebajikan, gitu kan, mencegah kemungkaran, gitu kan, sementara kalian beriman kepada Allah. Nah, dalam tafsir, nah ini menarik, dalam tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan, yang dikatakan umat di sini nggak terbatas umat, apakah itu seorang kiai, gitu kan, apakah dia seorang tokoh, apakah dia sang desa, apakah dia gitu kan, enggak. Tapi umat yang dikatakan umat Islam, kaum muslimin, itu kan yang melakukan menetapkan kewajiban tadi, gitu kan, mencegah kemungkaran tadi. Nah, kalau yang dikatakan, nah yang akhirnya proyeksi dari ayat ini memunculkan tadi, gitu kan, orang-orang yang paham tentang agamanya, gitu kan, orang-orang yang mahfum, orang-orang yang hafisan, orang-orang yang mahfum tentang syariat Islam, itu akhirnya menyampaikan, gitu kan. Ini nggak terbatas, gitu kan. Kata Ibnu Katsir, ini nggak terbatas, semua elemen masyarakat, baik itu tokoh, atau kiai, atau ulama, atau saja dalam kategori kaum muslim itu wajib, ya kan, itu wajib berdakwah, menyampaikan ma'ruf nahi mungkar tadi, kan begitu. Nah, itulah proyeksi bentuk dari ayat tadi yang dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, tapi statement beliau ini, gitu kan, untuk oh ini hanya sebatas ASN, ini keliru, gitu ya. Saya katakan ini keliru, gitu kan. Beliau bentuk dalih ketika sudah kondisi terpojok, gitu kan, kondisi didesak oleh umat, seluruh elemen masyarakat, gitu kan, akhirnya dicacar habis-habisan oleh anggota DPR waktu itu, baru muncul yang bahasa beliau klarifikasi, gitu kan, padahal sejatinya ini hanya dalih saja ketika beliau sudah diserang oleh seluruh elemen masyarakat. Nah, ini sebenarnya sudah menyakiti kaum muslimin, gitu kan, kaum muslimin yang benar-benar cinta dan mengerti tentang agamanya, gitu kan, yang akhirnya, gitu kan, berdakwah menyampaikan ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini disentil oleh beliau, gitu. Ini disinggung. Gitu. Ya wajar kaum muslimin itu bertindak dan bersikap, gitu kan. Justru yang bertindak bersikap ini bukan hanya dari kalangan biasa, bukan banyak dari kalangan kiai, gitu kan, dari pesantren, dari para santri, baik itu Nahdlatul Ulama, baik itu Muhammadiyah, gitu kan. Semuanya mengkritis habis, gitu kan, statement yang keluar oleh Bapak yang bernama FR ini, gitu, Pak ini. Nah, karena sudah terlanjur menyakiti perasaan umat, gitu. Itulah dalih-dalih gitu. Nah, yang lucunya, gitu kan, akhir statement tadi kan kita bisa simak, gitu kan, sejatinya substansinya kan sama, gitu kan, substansinya sama. Ini menyentuh seluruh elemen kaum muslimin, bukan hanya, apalagi beliau katakan hanya ASN aja, gitu kan, pernah nggak ada statement beliau seperti itu. Tapi yang statement yang keluar dari beliau itu adalah statement yang
secara umum ditangkap oleh kaum muslim, karena ASN. Apalagi ayat tadi sudah membantah apa yang diucapkan oleh beliau tadi. Mungkin begitu. Ya, memang setiap orang itu sangat ingin ya untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Seperti tadi yang Ustadz Tony sampaikan bahwa kuntum khairu ummah. Allah tuh bilang kamu itu adalah umat terbaik. Kalau apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar gitu. Nah, sebetulnya nggak salah kalau misalnya umat muslim ini ingin menerapkan salah satu ajaran ya, karena memang itu ajarannya dan memang wajib untuk disampaikan. Tapi ya mungkin ini mungkin dibilang seperti berbahaya gitu bagi yang orang-orang lain yang tidak suka terhadap Islam. Dan tadi saya menangkap bahwa nggak cuman kalangan orang biasa aja, tetapi juga kalangan para ulama, para tokoh-tokoh juga mengkritisi karena memang insya Allah beliau semua itu ngerti gitu, apa arti di balik semua ini. Nah, saya mau kembali lagi ke Kak Gani. Tadi Ustaz Tony bilang kalau misalnya ada sekarang tuh muncul hafiz-hafiz Quran di usia muda. Nah, menurut Kak Gani ini ada kecenderungan nggak sih dari orang-orang misalnya anak muda atau misalnya remaja-remaja itu mereka ingin mengkaji Islam secara dalam. Mereka curious atau misalnya ingin tahu, penasaran terhadap agamanya. Nah, kira-kira Kak Gani menangkap sinyal ini enggak? Iya. Tapi gimana ya, bukan yang dimaksud dengan apa yang dibilang si Menteri Agama itu loh. Gimana Kak? Maksudnya agak kurang jelas di sini. Iya, jadi apa ya? Ya itu bukan termasuk apa ya? Mungkin itu bagian dari good looking, cuman apa ya namanya itu? Lebih ke apa ya? Ya. Kira-kira mungkin ada potensi nggak sih Kak orang-orang remaja itu malah makin banyak untuk mengkaji Islamnya? Iya, dan misalnya orang-orang justru lebih banyak potensi yang masuk daripada dibandingkan yang enggak sih. Kalau Kak Gani tahu nggak kenapa misalnya anak-anak muda itu lebih senang untuk belajar Islam dibandingkan kelompok umur yang lain? Ya karena ingin membela agama Allah. Nah, memang membaca cerita-cerita kisah sahabat pada zaman dahulu kali ya, sehingga semangatnya itu muncul gitu ya. Iya. Oke. Nah, kita kembali lagi ke Ustadz Tony ini. Tadi klarifikasi memang itu adalah sebuah dalih yang bisa dibilang ya semacam ketahuan, terus enggak bukan saya gitu dan sebagainya. Nah, ada satu pernyataan lagi nih. Nah, ada pihak yang mengatakan bahwa memblow up isu radikalisme ini muncul untuk menutupi kegagalan dalam mengurusi negara. Apalagi saat ini di zaman pandemi COVID-19, hari ini mungkin sudah mencapai 200.000 kasus dalam 6 bulan. Itu merupakan waktu yang sangat cepat untuk sebuah virus untuk menyebar ke seluruh negara ini. Nah, apakah Ustadz Tony ini setuju dengan pernyataan tersebut bahwa pihak yang mengatakan blow up isu radikalisme ini muncul untuk menutupi kegagalan negara untuk dalam mengurusi segala sesuatunya? Silakan Ustadz Tony. Ya, apakah isu good looking ini gitu, dalam rangka kondisi yang tadi gitu kan? Sejauh ini sih iya. Walaupun sejatinya sebelum terjadinya pandemi ini juga sudah gagal gitu kan, tindakan atau mengucap
walaupun di asal munculnya virus ini di Wuhan sana gitu kan sudah menampakkan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Tapi pada masa awal-awal kondisi pandemi kondisi wabah tadi ada gitu, tadi sikap pemerintah yang saya tangkap biasa-biasa aja gitu kan. Walaupun sudah diperingatkan beberapa kali oleh seorang dokter, waktu itu dokter wanita saya lupa namanya, beliau mengatakan pemerintah harus segera ngambil tindakan dengan lockdown. Lockdown ini di awal wabah itu terjadi sudah muncul peringatan-peringatan seperti itu. Nah, peringatan ini muncul dari seorang yang benar ahli atau pakar. Tapi kayak seperti yang lalu aja direspon oleh pemerintah atau rezim saat ini. Nah, akhirnya gitu kan pekan berikutnya, beberapa bulan berikutnya baru ya kan muncul korban gitu kan. Muncul korban berjatuhan. Nah, sampai saat ini meningkat tajam gitu kan. Nah, harusnya gitu kan di awal-awal pemerintah itu udah ambil sikap yang cepat tanggap gitu kan, karena wabah ini sangat mengkhawatirkan gitu kan. Ditambah lagi di negara kita ini banyak orang ahli gitu kan, pakar gitu mengerti tentang kondisi tersebut. Harusnya pemerintah mengambil merespon sikap tersebut, ambil kebijakan tersebut. Nah, ternyata akibat yang dilakukan akhirnya seperti ini ya gagal gitu, gagal kali gitu. Korban kan yang setiap hari terlalu meningkat. Nah, ditambah lagi sebenarnya bukan hanya isu COVID ini aja sih sebenarnya gitu kan. Kita lagi kondisi yang lain sebenarnya. Yang saat ini yang juga justru tidak kalah sangat mengkhawatirkannya gitu. Ditambah kondisi ekonomi gitu kan. Ditambah lagi setelah akibat yang dimunculkan oleh COVID ini juga tingkat pengangguran juga bertambah gitu kan. Ya kan drastis gitu kan. Kalau saya lihat di data statistik itu sejak 2 periode ini meningkat tajam ya, sekitar 6 juta jiwa gitu kan, pengangguran itu 6 juta atau sekitar pertambahan dari data sebelumnya sekitar 60 ribuan orang gitu tambahannya. Ini peningkatan yang luar biasa gitu tingkat pengangguran. Nah, di kondisi yang seperti itu lapangan kerja sedikit gitu kan. Lapangan kerja tidak seperti yang sesuai dengan janji-janji rezim ini gitu kan, waktu dia mencalonkan diri gitu. Ternyata peningkatan lapangan kerja justru makin sedikit gitu kan, dengan meningkatnya jumlah pengangguran yang ada. Kalau di Pulau Jawa itu untuk kelas petani gitu kan, kehilangan lahan itu sekitar 200.000 hektar. Luar biasa ini kehilangan. Nah, kondisi ini sangat mengkhawatirkan sebenarnya gitu kan. Ditambah lagi dengan wabah COVID-19 ini gitu. Sudah kondisi ekonomi yang sudah anjlok gitu kan, ditambah lagi wabah COVID-19. Nah, ditambah kondisi-kondisi lainnya gitu. Yang saya rasa ini bukan rahasia umum lagi. Mungkin semua masyarakat Indonesia yang peduli terhadap bangsanya, negerinya, dia sangat paham kondisi Indonesia saat ini. Apalagi yang tahu kan hutang negara kita saat ini udah hampir 5.000 triliun, itu di atas 50%. Ini bukan hanya mengkhawatirkan, ini negara kita udah terjual gitu kan. Belum aset-aset kalau saya baca itu untuk pembangunan baru itu sekitar 1.100 triliun aset yang ada di itu Jakarta aja ya, itu di Jakarta aja. Itu mau dijadikan itu sedikit celotehan dari Menteri Keuangan, sempat nyasar omongannya ke sana gitu kan. Dia berbicara ini bisa jadi sebagai aset yang bernilai 1.100 triliun ini bisa jadi sebagai sumber untuk pembangunan ibu kota baru nanti. Nah, ini kan luar biasa ini. Itu untuk Jakarta aja gitu. Atau sekitar 150 triliun untuk badan BUMN yang disarankan oleh Jokowi untuk dijual ke asing atau swasta. Ini luar biasa. Jadi kondisi ini sebenarnya bukan makanya masyarakat Indonesia itu harus harus peduli dengan kondisi yang ada saat ini. Ini sangat mengkhawatirkan. Harusnya ini menjadi pemicu sikap masyarakat Indonesia untuk kalau saya katakan berevolusi gitu kan kepada solusi yang lebih solutif gitu kan, bagaimana membangun negeri ini gitu. Nah, udah kondisi seperti ini
aset negara kita, kayak kita sudah mau dijual-jual. Nah, muncul lagi isu yang tiba-tiba rame gitu kan, isu good looking gitu kan, karena ini disentil-sentil gitu kan, apa hubungannya gitu kan, padahal good looking ini memangnya berbahaya gitu kan, memangnya good looking ini bisa menyebabkan korupsi di Indonesia gitu kan, memangnya good looking ini bisa menjual aset-aset negara, kan tidak gitu kan. Nggak ada hubungannya gitu. Kenapa good looking dijadikan bahan materi untuk digadang-gadangkan gitu kan, padahal sejatinya sumber masalah itu kan bukan itu gitu kan. Yang menjadi sumber masalah itu kan sebenarnya sistem negara ini udah amburadul gitu kan, aset negara yang udah dijual gitu kan, jumlah tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tiap hari terus bertambah, ditambah lapangan kerja yang mungkin sedikit, ini yang sebenarnya mengkhawatirkan gitu kan. Nah, sampai saat ini tingkat korupsi pun belum bisa diberantas gitu kan. Ini PR kan, ini PR yang harus diberikan solusi paten nih, bagaimana bisa menuntaskan masalah-masalah ini, bukan malah sibuk mengurusin isu-isu radikalisme gitu kan. Kaitannya dengan isu radikalisme itu apa, kan gitu pertanyaannya. Ini sebagai analogi aja sebenarnya. Analoginya begini gitu kan. Taruh saya misalnya sebagai sarjana pertanian, lalu saya berbicara gitu selaku orang pertanian gitu. Saya katakan, oh saya mengerti tentang pertanian. Lalu saya jelaskan bagaimana budidaya pertanian yang baik gitu kan. Tentunya saya jelaskan bagaimana ilmu dasar pertanian kan, bukan saya jelaskan, oh bagusnya kamu baca browsing aja di sana, saya browsing aja di sini. Nggak begitu kan. Tentunya membawa pribadi saya sebagai seorang pertanian gitu kan. Nah, begitu kalau disamakan dengan kondisi isu radikalisme itu. Masa seorang muslim antipati dengan anti dengan keselamanya sendiri gitu kan. Tentunya dia kalau menjelaskan keselamanya tentu harus dari mendasar gitu kan. Nah, itulah muncul isu radikalisme tadi. Radikalisme itu apa sih sebenarnya? Ini kan ini yang keliru, makna radikal ini yang keliru gitu kan. Ini yang harus diluruskan dulu menurut saya. Menurut saya begitu. Jadi isu radikalisme gitu kan, seolah-olah orang begitu anti terhadap radikal ini gitu kan. Orang begitu anti terhadap isu bagaimana menampilkan dirinya seorang yang paham agama gitu kan, bagaimana menampilkan dirinya seorang yang hafiz Quran, paham tentang syariat Islam gitu kan. Nah, seolah seperti itu gitu kan. Padahal seorang muslim itu harusnya gitu kan, tentunya dia menampakkan dirinya seorang yang benar-benar paham tentang agamanya sendiri, bukan orang yang tidak buta sama agamanya sendiri kan begitu. Nah, ini mulai dimainkan yang sejatinya tidak ada kaitannya dengan kondisi negara saat ini yang sudah amburadul. Ya mungkin begitu kalau menurut saya. Ya, tadi pembahasan yang bisa saya bilang sangat lengkap apa yang tadi Ustadz Tony sampaikan. Memang radikalisme ini sebetulnya adalah sebagai tirai penutup dari bisa dibilang kegagalan pemerintah dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di negara ini. Tadi Ustadz Tony sampaikan bagaimana memang sejak dari dulu pengangguran itu memang sudah banyak. Terlebih lagi data yang saya dapatkan bahwa banyak pengangguran itu berasal dari tingkatan sarjana 1 atau S1. Jadi bagaimana mereka setelah lulus, mereka menjadi pengangguran, mereka nggak tahu mau kerja di mana dan menjadi apa. Lalu juga tadi Ustadz Tony dalam kapasitasnya sebagai sarjana pertanian itu menyampaikan bahwa ada banyak lahan yang hilang atau ada banyak tenaga kerja pertanian yang hilang akibat bisa dibilang pengurusan atau prioritas terhadap pertanian ini masih kurang gitu. Karena memang kita lihat bahwa banyak sekali isu-isu yang bisa kita indra, terus kok di sini banyak kurangnya ya, kok di sana banyak kurangnya ya, terus apa yang bisa kita banggakan seperti itu. Dan tadi dengan data-data yang begitu banyak, Ustadz Tony sudah membuktikan teori ini bahwa ya memang radikalisme ini bisa dibilang ingin menutupi kegagalan pemerintah dalam menghadapi dalam mengurusi urusan rakyatnya. Nah, oke. Nah, saya ingin mengingatkan kepada para hadirin sekalian, baik di Zoom maupun di Facebook, apabila ada yang ingin ditanyakan terkait isu ini atau topik ini kepada dua pembicara kita, maka silakan menuliskannya di kolom chat di Zoom atau misalnya di kolom komentar
bagi yang menontonnya lewat Facebook. Nah, saya dari pembahasan tadi menarik gitu. Saya ingin mendengar sisi lain. Apakah memang benar bahwa isu radikalisme ini merupakan di blow up untuk menutupi usaha-usaha pemerintah yang dinilai kurang gitu. Nah, saya ingin menyapa salah satu penonton di Zoom yang hadir pada hari ini, yaitu Pak Dimas Permadi. Ya, Assalamualaikum Pak Dimas. Yo, Assalamualaikum Pak Dimas. Ya, beliau lagi mute. Ya, jadi saya ingatkan kembali bagi para hadirin sekalian untuk yang bertanya ataupun ingin menyampaikan pernyataannya terkait pertanyaan-pertanyaan tadi, atau misalnya punya pandangan lain terkait isu good looking dan narasi radikalisme ini, bisa disampaikan mungkin dari chat, atau misalnya di Zoom mau ngomong langsung silakan, atau misalnya dari komentar-komentar di Facebook ingin ditanyakan, itu nggak masalah. Kita di sini tetap terbuka dan membuka ruang diskusi. Nah, pertanyaan selanjutnya Ustadz Tony. Dari tadi narasi-narasi yang disampaikan ini jelas, mungkin bisa dibilang masih kurang jelas kali ya. Saya ingin butuh satu jawaban lagi agar bisa menjelaskan tentang jawaban ini. Sangat jelas terlihat bahwa Menteri Agama ini sering mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bisa dibilang meresahkan, atau mungkin bisa dibilang ya membuat heboh jagat raya gitu. Nah, apakah memang ada niatan tersembunyi di balik itu dengan selalu mengeluarkan statement-statement seperti itu? Padahal namanya juga Kementerian Agama kan. Ya, aslinya agama itu meneduhkan, menenteramkan. Tapi dari apa yang kita alami di sini, kok Kementerian Agama sering membuat heboh jagat dunia maya ya. Nah, menurut Ustadz Tony ini gimana nih pandangan terkait hal ini? Ya. Baik, pertanyaannya bagus sekali. Apakah ada settingan lain di balik ini semua? Itu ya. Kalau membaca kondisi beberapa ketika tunggu itu lelatnya, kondisi sebenarnya dunia bangsa Barat sana itu kan anti terhadap Islam, yang itu dibikin stigma publik gitu kan, stigma publik terkait tentang Islam teroris kan begitu. Ketika runtuhnya gedung WTC yang ternyata di balik itu adalah konspirasi gitu kan, yang beberapa bukti mengatakan tidak mungkin gedung WTC sampai jatuh ribuan korban gitu, hanya karena tabrakan pesawat tadi. Yang dan juga pada tahun 16 yang lalu, sekitar tahun 2004 itu juga Badan Intelijen Nasional Amerika gitu kan, atau disingkat dengan NIC, itu pernah juga mengeluarkan statement gitu kan, tentang tegaknya kembali gitu kan isu khilafah menjadi peradaban Islam. Dia memprediksi pada tahun itu sekitar tahun 2020 itu khilafah akan tegak, begitu bahasanya mereka itu. Nah, menangkap dari kutipan atau statement Badan Intelijen tersebut, dibikinlah opini publik bahwa Islam itu teroris. Islam itu teroris. Semua yang berbau tentang Islam itu berbahaya, dan dibikin stigma-stigma negatif tentang Islam gitu kan, supaya orang anti terhadap Islam. Nah, beberapa tahun berselang setelah itu, dalam sebuah pidato Barack Obama juga seperti itu yang mereka katakan, akan kembalinya peradaban Islam khilafah. Nah,
opini ini yang saat ini ditakuti oleh Barat sana gitu kan. Opini tegaknya kembali khilafah Islam. Nah, sebenarnya debat good looking ini juga arahnya ke sana gitu kan. Mengingat Indonesia sendiri sebenarnya negara yang di bawah kaki tangan Barat. Kenapa gitu kan? Cengkraman Barat di Indonesia ini bukan menjadi rahasia publik lagi gitu kan. Cengkraman Barat di sini atas kepentingan mereka di negeri ini, negeri-negeri Islam juga termasuk menjadi istilahnya menjadi objek utama mereka gitu kan. Negeri Islam menjadi objek utama mereka untuk melaksanakan proyek kapitalisme gitu kan. Seperti Freeport gitu kan, Chevron gitu kan. Nah, siapa yang sering mengkritisi, gitu kan? Siapa yang sering mengkritisi kapitalisme kekayaan negeri-negeri Muslim? Gitu. Tentunya orang-orang Islam yang selama ini reaktif terhadap kondisi di negerinya, gitu kan. Nah, ini bukan menjadi biasa aja bagi menurut orang Barat. Ini menjadi ini menyentuh orang-orang Barat untuk bersikap, gitu kan? Untuk bersikap bagaimana dia bisa menghalangi kondisi reaktifnya organisasi Islam terhadap penjarahan kekayaan di negerinya gitu. Seperti Hizbut Tahrir salah satunya gitu, salah satu ormas yang sering vokal gitu kan mengkritisi kebijakan pemerintah yang saat ini menzalimi umat Muslim. Salah satunya dalam pendistribusi kekayaan alam gitu. Nah, pemerintah yang di bawah cengkraman Barat dengan isi seperti itu, akhirnya bikinlah opini atau isu-isu yang akhirnya menjauhkan umat Islam di keislamannya, jauh dari pemahaman Islamnya tentang bagaimana pengelolaan sumber daya alam di negerinya gitu. Nah, yang akhirnya gitu kan muncullah saat ini isu good looking, salah satunya good looking yang mulai menjauhkan orang Islam itu tentang Islam, yang dia sangat tahu kan, Barat ada orang itu sangat tahu kan bahwa Islam juga mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam. Nah, opini ini mulai digiring supaya orang Islam tidak paham tentang ajarannya seperti itu. Nah, kalau yang saya tangkap seperti itu. Jadi ini tidak terlepas dari kepentingan Barat dan sekutu-sekutu. Nah, termasuk antek-anteknya di negeri kita saat ini. Iya, jawaban Ustaz Tony tadi telah membuka tabir bahwa narasi-narasi seperti ini memang dialamatkan jelas kepada Islam gitu, dengan bukti-bukti yang ada, dengan bukti nggak cuma di Indonesia tapi juga di dunia, itu menunjukkan prediksi bahwa Islam ini akan bangkit lagi, dan dunia Barat sudah memprediksi ini, dan ya mereka bisa dibilang takut gitu terhadap kebangkitan Islam, karena mereka tahu bahwa kalau misalnya Islam ini hadir, maka mereka tidak akan bisa untuk memimpin lagi, mereka tidak akan bisa untuk menguasai lagi sumber-sumber daya yang ada di dunia ini dengan apa ya, dengan enaknya, dengan mudahnya, karena mereka memiliki sebuah alat yang namanya negara gitu. Mereka ini mencoba untuk menjajah dengan daya baru, bukan dengan militer tapi dengan sistem politik, perundang-undangan dan sebagainya. Nah, ini jawaban tadi telah membuka tabir kita, membuka tabir tentang narasi ini. Apakah narasi ini sebetulnya kalau dilihat apa sih hubungan antara good looking dengan radikalisme? Perasaan kalau good looking ya udah bagus-bagus aja gitu, nggak ada yang meleset. Tetapi pada akhirnya jawaban Ustaz Tony tadi telah membuka pandangan kita bahwa ini loh inti atau ini loh hal terbaik atau misalnya hal terbenar yang ada di balik isu good looking dan narasi radikalisme ini. Nah, saya tadi kembali lagi ke Pak Dimas. Assalamualaikum Pak Dimas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Dimas ini asalnya dari mana ini? Saya asalnya dari Pademangan Barat, saya kalau lahirnya. Pademangan Barat di mana? Di Jawa Tengah atau Jawa Barat ya? Di Ancol.
Oke, oke, oke. Cuman saya lama di Depok ini. Oh, lama di Depok. Jadi sesepuh Depok ya. Nah, Pak Dimas, saya mau tanya nih terkait eh, pertanyaan kita sebelum ini. Tadi kan disebutkan bahwa ada pihak yang mengatakan bahwa blow up isu radikalisme ini muncul untuk menutupi kegagalan dalam mengurusi negara. Kira-kira tanggapan Pak Dimas ini dalam tanggapan Pak Dimas terhadap statement ini seperti apa, Pak? Ya, terima kasih sudah dikasih kesempatan nih buat memberikan pendapat ya. Ya, sama-sama. Yang pertama saya pikir kalau dilihat apakah ini untuk menutupi kasus atau menutupi isu-isu atau kegagalan program pemerintah ya bisa jadi ya. Itu bisa jadi. Jadi saya baca di Twitternya Rocky Gerung itu kan beliau juga bilang selama pemerintah itu tidak mampu menyelesaikan masalah perekonomian, maka isu radikalisme itu akan terus dimainkan gitu. Namun kalau kita lihat coba flashback ke belakang ya, sebenarnya isu tentang radikalisme ini sudah dapat dibaca sebenarnya semenjak Menteri Agama yang baru ini diangkat oleh Jokowi. Jadi kalau kita melihat ketika Jokowi mengangkat Menteri Agama ini, penekanan yang paling utama kepada Menteri Agama ini adalah tentang radikalisme. Nah ini yang justru sangat mengherankan ya. Jadi Menteri Agama tapi disuruh atau ditekankan untuk mengurusi masalah radikalisme. Gitu. Sehingga makanya ini bisa dibilang sudah jelas gitu arahnya kemana Menteri Agama yang baru ini ditugaskan oleh penguasa ini ke arah mana gitu. Makanya kalau kita lihat ini bukan statement yang pertama kali kan yang mengaitkan atau menyudutkan dalam tanda kutip ya bahasa-bahasa radikalisme atau bahasa-bahasa yang menyinggung umat Islam secara langsung. Sebelumnya ada masalah tentang khilafah yang akan dimasukkan ke dalam hanya pembahasan sejarah ya kan. Sebelumnya lagi ada masalah bahwa ASN nggak boleh bercadar dan cingkrang celananya. Dan masalah-masalah sebelumnya itu kalau tidak dikatakan serampangan ya lebih tepatnya sebenarnya tendensius mengarah kepada pengkerdilan atau mengarah kepada upaya menjauhkan umat ini atau menakut-nakuti umat ini terhadap ajaran-ajaran Islam sebenarnya begitu. Nah jadi sebenarnya selain katakanlah isu atau radikalisme ini dimanfaatkan untuk menutupi kegagalan program-program pemerintah, tapi memang dari awal ya, Menteri Agama ini ya sudah ditugaskan dalam tanda kutip oleh Jokowi itu untuk mengangkat isu ini. Ya itu mungkin seperti itu dulu ya. Berarti memang menambah pengetahuan lagi dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Tony bahwa isu radikalisme ini bukan hanya untuk menutupi ibaratnya kegagalan pemerintah, tetapi juga tadi Pak Dimas bilang bahwa ini merupakan satu isu yang memang sudah direncanakan gitu ya Pak, yang memang sudah direncanakan sebelumnya. Kira-kira betul ya Pak ya? Iya betul. Ini sangat betul. Makanya memang penting ya kita membongkar tentang isu ini. Baik membongkar dalam kaitannya apa sebenarnya tujuan dari pemerintah atau penguasa sekarang itu mengangkat isu ini begitu kental gitu ya. Bahkan seolah-olah ketika ada masalah atau ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi
oleh pemerintah, baik itu masalah ekonomi, masalah apa, itu seolah-olah kok isu yang diangkatnya itu selalu dikaitkan dengan masalah radikalisme. Begitu. Ya tidak hanya di Kementerian Agama kan, beberapa waktu yang lalu Kementerian BUMN juga mengaitkan masalah BUMN dengan radikalisme. Kementerian Ekonomi juga sama. Gitu. Jadi ini ada apa sebenarnya? Ini yang harus kita ungkap ya. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua sebenarnya narasi radikalisme ini memang sudah sangat jelas misinya ini sebenarnya menyudutkan Islam dan umat Islam gitu. Karena kalau kita mau mengacu kepada makna radikalisme yang ada di dalam taruhlah di dalam arti bahasa Indonesia di kitab di buku besar bahasa Indonesia itu ya. Itu kan radikalisme di situ yang dimaksud adalah upaya untuk melakukan perubahan politik itu dengan jalan kekerasan. Begitu ya. Ini kalau kita istilah radikalisme itu begitu kalau mau jadikan acuan ya. Karena kenapa? Karena pemerintah sendiri itu belum mempunyai batasan atau definisi yang jelas tentang radikalisme. Jadi dibiarkan seperti bola liar. Yang bola liar itu ternyata selalu mengarah kepada umat Islam. Begitu. Nah, jadi kalau pakai definisi tadi, itu Islam sangat menentang hal-hal yang berbau kekerasan, ya kan? Tidak pernah Rasulullah SAW itu mencontohkan perubahan itu dilakukan dengan jalan yang sifatnya fisik kekerasan. Nggak pernah itu. Rasulullah mengajarkan dengan pemikiran, dengan dakwah, ya kan begitu. Bahkan dengan dakwah yang penuh dengan hujah, kan begitu. Nah, jadi makanya kita sebenarnya bertanya-tanya, ini radikalisme ini sebenarnya tujuan dibuat isu yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan Islam dan umat Islam sama sekali, tapi kenapa terus dimainkan gitu oleh penguasa untuk apa kan? Untuk apa namanya? Kita harus mengungkap untuk apa ini tujuannya seperti itu. Iya, memang kalau di dalam istilah aslinya sendiri, radikalisme ini adalah sesuatu yang mengakar. Jadi apapun sifat radikalisme ya memang mengakar menurut konteksnya gitu. Misalnya Islam radikal, ya berarti harusnya Islam yang mengakar, yang masuk ke dalam sanubarinya, masuk ke dalam intinya, sehingga Islam ini bisa mengubah dirinya gitu. Atau misalnya hal-hal yang bersifat radikal, itu berarti dia dari akar, dia adalah fondasi atau dasar. Sehingga sebetulnya tadi yang dibilang oleh Pak Dimas bahwa radikalisme ini seperti bola liar, karena ya sudah, saya bilang radikalisme, terserah Anda semua mau menangkapnya seperti apa radikalisme dari bidang A, B, C, D. Dan memang tadi benar yang dibilang oleh Pak Dimas bahwa selalu targetnya adalah Islam. Nah, kita juga harus menggali nih apa sebetulnya agenda di balik ini. Tadi kita sudah menjawab good looking ini adalah jalan menuju apa ya? Jalan menuju dalih-dalih radikalisme. Nah, mungkin nanti di kesempatan selanjutnya kita akan bahas bahwa apa sebetulnya ide di balik radikalisme ini, siapa tujuannya, apa motifnya, kenapa harus radikalisme ini. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dimas atas pendapatnya. Kita boleh lanjut ke pertanyaan ya. Ada satu pertanyaan dari Pak Teddy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa efek atau pengaruhnya narasi-narasi good looking dan radikalisme ini terhadap umat Islam, khususnya dan kepada non-muslim pada umumnya? Dan jika narasi ini terus-menerus digulirkan kepada khayalat, kira-kira apa yang akan terjadi? Jadi pertanyaan ada dua ya, apa efeknya terhadap umat Islam dan non-Islam? Lalu kalau misalnya narasi ini dibiarkan terus-menerus, apa yang akan terjadi kepada halayak masyarakat umum? Mungkin dari Ustadz Tony terlebih dahulu bisa menjawab, lalu ke Kak Gani. Silakan, Ustadz Tony. Ya, mungkin sedikit saya bisa menjawab ya. Narasi yang sedang dikembangkan oleh rezim saat ini begitu masif.
Maksudnya ini sebenarnya sudah sejak lama gitu kan, isu radikalisme ini sudah sejak lama. Tapi sekarang muncul lagi tema baru gitu kan yang sedang diangkat itu, atau good looking gitu kan. Nah, sejatinya apa yang dimaksud dengan good looking di sini adalah seorang muslim yang paham tentang agamanya gitu kan. Yang menjadikan orang hafiz Quran, kan di situ dijelaskan gitu. Orang yang mahfum tentang syariat Islam gitu. Nah, bagaimana kalau ini terus menjadi stigma umum gitu, menjadi isu publik begitu. Nah, otomatis target yang akan dicapai oleh pemerintah saat ini gitu kan, supaya umat Islam itu anti terhadap ajaran agamanya gitu kan, anti terhadap berbau-bau keislaman atau yang sifatnya apa ya, kalau dulu gitu kan, masa-masa saya kecil-kecil dulu tuh orang tua tuh sangat berharap anak-anaknya bisa masuk pesantren gitu kan. Kenapa mau masuk pesantren gitu kan? Supaya menjadi anak yang mengerti tentang agamanya gitu kan. Bahkan sampai bangga gitu kan kalau anaknya seorang hafiz Quran gitu kan. Supaya apa? Supaya kalau di kampung saya mengatakan membangkit batang terandam gitu kan. Membangkit batang terandam yang dimaksud adalah bagaimana membangun negeri itu gitu kan. Kalau di Minang itu dikatakan adat bersandi syarak gitu kan. Syarak bersandi kitabullah gitu kan. Itu Islam gitu kan. Nah, orang Minang itu membangun negerinya itu dengan Islam gitu kan. Jika orang itu tidak mengerti tentang Islam, bagaimana negerinya bisa dibangun? Kan begitu pertanyaannya gitu kan. Begitu juga kalau kembalikan pada isu yang saat ini lagi rame gitu kan. Setara Indonesia gitu kan. Hanya dengan Islam, kalau menurut saya yang dari kecil dikasih pemahaman oleh orang-orang datuk saya dulu gitu kan, datuk saya dulu mengatakan kita bisa maju itu dengan Islam gitu kan. Begitupun negeri ini bisa berkembang dan maju itu dengan Islam, karena Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan begitu. Nah, pertanyaannya kalau isu ini terus terus dikembangkan gitu kan, akhirnya akan terjadi apa? Orang Islam yang anti terhadap pemahaman Islam, orang Islam yang alergi terhadap keislamannya gitu kan, atau yang alergi terhadap yang berbau syariat gitu kan. Dikit-dikit syariat kan begitu. Dikit-dikit ayat, dikit-dikit hadis gitu kan. Alasannya bawa itu gitu kan. Akhirnya muncul apa? Muncul orang-orang yang sekuler, muncul orang-orang yang kehidupannya bebas atau liberal gitu kan, yang menjauhkan kehidupannya sehari dengan Islam gitu kan. Apa yang akhirnya terjadi? Akhirnya yang terjadi adalah kehancuran di mana-mana gitu. Karena dia mulai melepaskan dirinya dari perisai utamanya itu Islam. Nah, menurut saya seperti itu gitu kan. Nah, sekarang sudah mulai kita rasakan gitu kan. Apa yang kita rasakan? Orang-orang yang saat ini mulai jadi bukan hanya orang Islam ya, yang mirisnya itu orang Islamnya gitu kan, tapi bukan hanya orang Islam, orang janganlah, harusnya kita berbangsa dan bernegara gitu harus saling toleransi kan. Toleransi itu sebenarnya yang dari pendapian saja gitu. Soalnya Islam itu tidak toleransi, padahal orang mengerti tentang Islam, tentang namanya, sangat paham dan ngerti apa itu toleransi kan. Itu baru masalah gitu. Belum masalah yang lain. Nah, yang lebih berbahaya ini orang Islam sendiri yang anti terhadap agamanya, anti terhadap Islam. Nah, ini ujung-ujung akan terjadi. Ini bahaya. Mengapa bahaya kan? Nah, saya berita tadi di latar belakang ya, di kampung saya seperti itu gitu kan. Begitu juga kalau di konversikan ke negeri kita saat ini, di Indonesia saat ini. Nah, kita sudah mulai gitu kan. Tadi juga bahas singgung sedikit tentang pemberdayaan gitu kan. Yang ini aset negara kita sudah mulai dijual-jual. Padahal kalau kita kembalikan kepada syariat Islam, Islam mengatur tentang bagaimana mengelola sumber daya alam. Gitu kan. Dalam sebuah hadis itu dikatakan, itu terikat dalam 3 aspek tadi kan, air, api, dan padang gembalaan ya. Salah satunya tadi sumber daya tambang emas, tambang batu bara kan masuk tadi kategori hadis tadi gitu kan. Nah, ini yang tidak dipahami oleh umat Islam saat ini. Yang menjadi benteng dan jati dirinya gitu kan, bahwa termasuk kekalahan pun wajib dikelola dengan baik pemerintah gitu kan, dan diperuntukkan kepada masyarakat Indonesia gitu, masyarakat yang ada di sekitar itu. Tapi yang terjadi ternyata kekayaan alamnya dikelola oleh asing ya kan, dikuasai dan dijarah oleh asing habis-habisnya gitu. Nah, kita tidak mendapatkan apa-apa gitu. Kita sangat bertentangan kalau kembali kepada Islam.
Nah, opini ini mulai digiring gitu kan supaya orang anti terhadap ajaran Islam. Berarti kalau berbicara itu berarti ada kepentingan di balik ini supaya orang itu tidak mengerti Islam. Akhirnya mereka bebas menguasai dan menjarah kekayaan yang ada di negeri-negeri kita. Nah, begitu yang saya tangkap tadi. Ya, ini jawaban Ustadz Tony ini selalu lengkap ya. Saya tadi mau bertanya sesuatu, tapi Ustadz Tony sudah menjawab apa yang dipikirkan di kepala saya gitu. Ya, mungkin kalau Kak Gani gimana tanggapannya terkait pertanyaan barusan? Ya, kalau untuk umat Islam sendiri sih, ini akan menemukan kayak kebingungan gitu. Jadi, kok good looking kok gitu ya? Jadi misalnya harus yang standarnya tuh harus hafiz, misalnya terus ganteng, terus pemahaman agamanya tuh baik. Jadi bisa saling apa ya, memusuhi gitu loh satu sama lain. Berbeda pendapat juga gitu. Terus apa namanya? Jadi hal itu menyebabkan orang muslim itu jadi takut gitu loh. Jadi apalagi misalnya baru mau ngaji gitu. Jadi orang tuh takut, oh standarnya tuh harus begini ya misalnya gitu ya. Standarnya harus yang misalnya harus hafiz, terus harus punya pemahaman agama yang baik gitu. Terus ganteng pula seperti itu. Jadi ya kayak pengelompokan gitu jadinya gitu. Sama saling menyudutkan juga. Jadi ya gitu, jadi kayak apa ya, bermusuhan gitu loh sama muslim gitu. Jadi ya mungkin kurang lebih seperti itu yang bisa saya jawab. Oke. Memang jadi menimbulkan alergi atau ketakutan tersendiri ya ketika memang ada satu hal yang satu orang yang mulai beli, oh jangan belajar agama kalau masih muda mah nanti jadi radikal dan sebagainya. Nah, itu mungkin jadi salah satu penghambat dalam kebangkitan. Padahal memang kalau di zaman sahabat-sahabat tuh sudah berperang mulai umur 10, mulai umur 15 dan sebagainya. Bahkan di umur 15 itu sudah siap-siap jadi panglima gitu. Sekarang kita 15 tahun masih ngapain, 21 tahun masih ngapain, belum ada pencapaian-pencapaian yang bisa menandingi pencapaian sahabat. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Ustadz Tony. Bagaimana kita sebagai umat Islam ini menanggapi pernyataan Menak yang mengatakan bahwa radikalisme ini dilakukan oleh good looking, dan bagaimana kita menanggapi isu radikalisme tersebut? Silakan Ustadz Tony. Pertama, isu ini sudah menjadi apa ya, senjata oleh rezim, kalau saya tangkap begitu, senjata oleh rezim untuk menyerang Islam. Kalau tadi yang ditanyakan bagaimana sikap kita sama Muslim gitu kan, pertama memang kita harus aware dulu gitu terhadap isu-isu yang berkembang gitu kan, yang intinya menyudutkan ajaran Islam gitu kan, menyudutkan umat Islam yang mencirikan tadi gitu. Nah, ini pertama kita harus waspada dulu gitu kan, jangan begitu mudah menerima isu ini gitu kan, atau ditelan mentah-mentah gitu kan. Jadi kalau saya garis bawahi, intinya apapun isu yang berkembang itu yang intinya untuk menyerang ajaran Islam dan para ulama, orang-orang yang menjadikan karakter seorang Muslim gitu kan. Ini jangan kita terima mentah-mentah gitu kan. Intinya kita harus sharing dulu atau kita saring gitu kan. Jangan begitu mudah menangkap isu ini gitu kan. Ya kita harus waspada tentunya. Nah, terus bagaimana caranya gitu kan? Ya caranya orang Islam itu sendiri gitu kan harus mengerti tentang Islamnya gitu kan. Ya harus ngaji gitu kan. Ngajinya gimana? Harus dikaji Islam itu bagaimana Islam yang sebenarnya gitu kan. Jadi jangan mudah dia menangkap isu-isu yang berkembang gitu. Jadi dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil gitu kan. Mana yang isu-isu negatif, mana isu-isu yang positif gitu kan. Kalau yang berkaitan tentang Islam gitu kan, tentu dia harus mengerti tentang Islam itu sendiri gitu. Kalau bahasa kita, ya, tabayun gitu kan, harus benar mengkajinya dulu gitu. Benar nggak isu ini? Gitu kan? Benar nggak isu ini? Apa yang dikatakan oleh ini benar nggak begitu?
Jadi kita harus tahu dulu tentang keislaman kita gitu. Kita merasa diri kita ini masih kurang nggak pemahaman kita tentang Islam. Jadi kita harus ngaji, harus mengkaji Islam gitu kan, supaya kita bisa membedakan isu-isu yang berkembang. Gitu. Nah, yang kondisi saat ini akhirnya masyarakat itu terpecah terbagi dua. Gitu. Ya, ada yang menganggap isu ini positif, ada yang menangkap isunya negatif gitu kan. Jadi tergantung kembali ke diri pribadi seorang muslim itu. Nah, kalau yang harapan saya itu seorang muslim itu memang harus aware dulu, harus waspada terhadap isu yang berkembang, jangan begitu mudah menanggap isu itu. Ya, caranya dengan mengaji tadi gitu. Umat muslim itu harus ngaji gitu. Ngaji bukan sekadar ngaji, tapi mengkaji Islam itu biar kafah Islam secara keseluruhan. Mungkin begitu. Ya, berarti pada intinya adalah dalam menghadapi isu seperti ini memang banyak sekali pengecoh atau banyak sekali tipuannya. Tugas kita adalah untuk mencari mana hal yang benar di balik hal-hal yang sifatnya pengecoh tadi. Nah, untuk mengetahui pengecoh dan mengetahui mana yang benar, maka kuncinya adalah satu, yaitu kita mesti mengkaji Islam itu seperti apa. Apakah Islam hanya sekedar beribadah sajakah, beribadah mahdoh atau beribadah rutin, atau sebetulnya Islam itu punya ajaran lain dan ibadah yang lain. Karena memang Islam ini bukan hanya sekedar agama yang sifatnya ritual, tetapi Islam ini sebagai way of life atau jalan hidup kita. Nah, bagaimana Islam ini mengantarkan kita dari sebelum lahir, dari sekarang kita lahir, ngapain kita di dunia sampai nanti kita setelah kematian gitu, apakah ada kehidupan lagi setelahnya. Nah, hal seperti itu yang mesti kita kaji sehingga kita tidak salah langkah dalam menghadapi sesuatu dan menjadikan hidup kita bermakna, karena memang hidup kita hanya sekali dan Allah juga sudah menyampaikan bahwa tugas manusia di dunia adalah untuk beribadah kepadaku. Beribadah bukan hanya tentang ibadah mahdoh saja, tetapi juga ibadah-ibadah yang lain yang kita tidak pernah bayangkan, oh itu loh namanya ibadah. Nah, bagaimana cara kita tahunya? Adalah dengan mengkaji Islam, belajar tentang Islam dengan pemahaman-pemahaman yang benar gitu, dengan sumber-sumber yang sahih dan qat'i juga. Nah, pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan pamungkas atau pertanyaan terakhir dari sesi edisi COVID Talk kita pada kali ini yang membahas tentang good looking narasi radikalisme. Semoga dengan adanya COVID Talk ini, dengan adanya kajian ini bisa lebih membuka pikiran kita, bisa lebih membuka cakrawala kita, bagaimana sebetulnya isu ini didudukkan, bagaimana isu ini dilihat, apakah memang di depannya seperti itu, terlihat di depannya seperti itu, atau sebetulnya di belakangnya ada maksud lain. Nah, inilah yang mesti kita pelajari dan mesti kita pahami. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustadz Tony dan Kak Gani atas partisipasi menjadi pembicara di sini. Sebuah kehormatan bagi saya dan kehormatan juga bagi para pendengar di sini. Semoga apa yang beliau berdua sampaikan itu bisa terserap bagi kita dan bisa kita sebarkan ke keluarga, ke teman-teman kita dan sebagainya. Nah, jangan lupa bahwa edisi COVID Talk minggu depan ada lagi dengan tema-tema yang menarik, dengan bahasan-bahasan yang sesuai dengan keadaan zaman ini. Jangan lupa untuk follow Instagramnya di @cafehijrah.id dan @rumahhijrah.id_. Saya atas nama moderator mengucapkan minta maaf atas segala kata dan perbuatan yang terucap baik disengaja maupun tidak disengaja. Akhirul kalam, kita akhiri dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di COVID Talk selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya untuk mendapatkan info-info terbaru dari kegiatan kita, baik kegiatan, kajian maupun hal-hal yang bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di COVID Talk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.